Topan. Nah, apa sih Pram dari tadi? Itu pasti tuh. Ngeditnya sambil nangis tuh, Pan. Kenapa sih? Emang kenapa? Kok bisa sampai nangis ngeditnya? Iya nggak? Tuh Barca 5 kekalahan, Barca terpedih apa tuh? Iya, menyedihkan lah pokoknya. Itu paket syarat akan subjektivitas itu ya. Tapi kan memang namanya juga apa ya, setiap orang kan punya idolanya masing-masing. Mungkin ini memang salah satu produser kita sukanya Barcelona. Itu dia. Seperti Prama sukanya MU kan? Iya dong, sama aja sih, MU juga kalahan terus. Tapi anyway, kita buka dulu lensa Indonesia Malam. Saat ini saya Pramadi Samudra. Dan saya Ahmad Topan. Nah nih teman-teman kan sama Prama kan, ya nggak apa-apa. Sekali-sekali lah kita ganti suasana lah. Iya dong. Kita buka informasi pertama dari apa nih, Pan? Saya mau angkat dari informasi tadi, yang 5 tadi kan, 3 diantaranya sadar nggak tadi ya? 0 semua Barsanya. Nah, saya mau ngomong tentang yang bolong di tengah. Apalah yang bolong di tengah tapi enak. Aduh, malam-malam nih, Pan. Kita traveling nih. Makanan. Oh, makanan. Oh, sorry. Ya. Apa? Tuh. Apa? Tahu nggak? Apaan ini? Ini macam-macam isinya di dalamnya itu. Dia bolong bentuknya. Hah? Dan katanya ini namanya kayak nama setan. Lah, Penasaran kan? penasaran banget. Sebenarnya kita lihat apaan ini. Sahabat RTV udah pernah nyobain sandwich bolong isi belum? Ini tuh hasil kreasi juru masak di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya dari roti tawar utuh, lalu dipotong setebal 3 cm, kemudian dilumuri susu full cream. Setelah itu, panggang di pan sampai sedikit kecoklatan, lalu angkat. Nah, ini nih yang unik. Bagian tengah roti dikeluarkan dulu, lalu disisihkan. Selanjutnya, buat isian dari tumisan paprika, sosis, udang, jamur kancing, dan keju mozzarella. Selesai ditumis, campur isian dengan telur, lalu isi deh ke roti berlubang tadi, tapi harus di atas panggangan ya. Habis itu, tutup pakai bagian tengah roti tadi. Balik hingga matang, jadi deh. Dijamin pas disantap, keju mozzarellanya bakal meleleh kayak gini nih. Dari gurih masuk, terus juga pedas, dan juga rasa kejunya itu berasa banget sampai bisa ditarik kejunya. Dan baru kali ini saya cobain sandwich yang setebel dan rasanya itu rich banget. Tekniknya dari roti itu ke susu, terus langsung di pan, dibolongin, dilubangin, terus dikasih isian omelet, ditutup kembali, terus kita belah seperti sandwich, layaknya sandwich. Gimana? Gampang kan bikinnya? Yuk, bisa yuk bikin di rumah yuk. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ini kelakuan unik bisa dibilang nih. Ada apa tuh? Untuk bukan mengetahui password, tapi mengetahui koper-koper mereka. Ini tiap tahunnya kan? nih pasti ada aja nih yang nyeleneh-nyeleneh nih. Kan biasanya tuh ada ritual kayak naruh sendal. Iya. Ada yang ngeprint muka di di kopernya. Betul. Kira-kira tahun ini apa ya keunikan yang dibuat ya? Apa tuh? Nggak tahu. Langsung aja kita lihat coba. Lah ada labubu coba lihat. Namanya juga koper jamaah, sudah pasti bentuknya sama, warnanya juga sama. Resiko tertukar sudah pasti besar, apalagi satu kloter berisi ratusan orang. Seperti koper jamaah calon haji di embarkasi Surabaya, Jawa Timur ini. Tapi bukan orang Indonesia namanya kalau nggak punya cara kreatif membedakan kopernya dengan koper yang lain. Sebut aja sandal jepit di koper. Biasa. Pakai pita penanda. Kelompok kita pakai pita merah muda ya. Soalnya grup sebelah pakai pita kuning biru sampai ungu. Tapi biar lebih beda lagi, jamaah yang satu ini punya trik jitu. Tempelin aja foto segede koper, dijamin gak akan ketuker. Nah, waktu mencari itu biar enak, carinya ada fotonya. Kita soalnya tidak ikut KBA, kita jamaah mandiri, jadi kita harus menandai koper-koper kita biar tidak keliru.
soalnya banyak koper-kopernya semuanya. Kita tandain. Oke. Selain jadi pembeda, semua ornamen unik yang ditaruh di koper biasanya punya nilai sentimental pribadi. Semuanya berisi harapan dan doa agar ibadah haji berjalan lancar dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kan udah kan bahkan saya pernah dengar katanya ya, atau nggak pakai apa, pakai joran pancing alias pancingan. Buset. Mau mancing kali di sana. Emang muat apa itu? Kan tinggi banget itu. Mungkin biasanya yang dilipat itu loh Pram. Nah, gitu. bicara tentang mancing itu kan berkaitan dengan sungai. Betul. Nah, sungai ini kan paling enak tuh sebenarnya bersih. Terus juga seger. Tapi lihat belakang tuh. Hitam dan banyak limbahnya. Dan ironisnya lagi masih sering dipakai berenang sama anak-anak. Aduh, ini di mana sih, Pan? Mau tahu di mana? Lihat aja beritanya di mana. Menyenangkan, tapi sekaligus juga memprihatinkan. Ya, seneng sih lihat anak-anak sebahagia ini main air di sungai. Tapi ya bukan kondisi sungai yang kayak gini juga. Ini adalah kondisi terkini Sungai Cikijing di Kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Airnya luar biasa keruh dan bahkan menghitam akibat tercemar limbah pabrik tekstil. Ironisnya, bocah-bocah ini tetap enjoy dan gak takut kena penyakit main di sungai dengan kondisi seperti ini. Padahal orang tua mereka kini kesulitan mencari air bersih alami. Untuk keperluan memasak misalnya, warga harus membeli dengan harga Rp5.000 per galonnya. Ya, kalau tempat bermain mah ya ada, cuman yang dibiasakan itu anak-anak tuh suka berenang gitu. Suka berenang aja di sini. Nah, ini selain di sungai ini, pencemaran nggak si limbah itu? Iya, pencemaran ke rumah juga ada. Dari bak mandi itu, kalau udah lama-kelamaan menjadi hitam dan bau. Seperti biasa Pak, bau mah suka tiap hari juga ada. Yang mencengangkan lagi, pencemaran lingkungan akibat limbah tekstil di Kampung Babakan Jawa ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penanganan berarti. Ya, warga berharap pemerintah setempat punya solusi jitu untuk membuat Sungai Cikijing kembali jernih sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Waduh, kasihan banget anak-anak itu ya. Ya mau gimana, nggak ada tempat main, mau berenang juga tinggal di situ doang. Iya. Aduh, semoga KDM nih, Kang Deddy Mulyadi. Waduh, Iya nggak? Aing itu Jawa Barat itu. Semoga ada tindakan yang tepat dan cepat langsung, gitu ya. langsung bersih gitu kan sungainya kan. Amin. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya nih ke Siapa lagi? Jakarta. Ini ada musisi yang jadi anggota DPR. Mulan Jamila. Saya pikir udah ada fotonya. Oh ya. Ahmad Dhani ini lagi viral banget Topan kemarin. Kenapa? Karena dia itu diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan 2 kasus coba. Kasus apa? Jadi yang pertama itu adalah komentar seksis dia waktu rapat dengan Ketua PSSI. Nah, yang kedua itu soal menghina warga dari Nusa Tenggara Timur. Oh, yang katanya dia sudah fix dibilang ngelanggar kode etik. Betul. Tapi kan katanya sanksinya enteng banget. Cuman ditegur secara lisan dan disuruh minta maaf. Nah, itu dia, dimaafin nggak? Ya kan bukan saya. Coba tanya, setuju nggak sahabat? Ryan Bono porno. Sahabat, ingat video yang ini? Ryan Bono porno. Atau yang ini? Kan untuk 2026 programnya, jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain-pemain enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Nah, karena 2 kalimat yang disampaikan Ahmad Dhani dalam 2 kesempatan berbeda ini, ada 2 laporan.
masing-masing dari Ryan Pono dan Komnas Perempuan terkait penghinaan marga dan pernyataan seksis yang ia lontarkan. Mahkamah Kehormatan Dewan pun menanggapi laporan anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani di sidang kode etik di DPR RI Jakarta Rabu pagi. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik karena menghina marga Pono dari Nusa Tenggara Timur. Komentar naturalisasi versi Ahmad Dhani juga dinilai seksis. Sanksinya ringan-ringan saja, sahabat. Cuma teguran lisan dan cukup minta maaf kepada pengadu. Maksimal 7 hari setelah putusan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya. Dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Tidak ada penyesalan mengenai kalimat seksis, soalnya Ahmad Dhani punya pandangan berbeda dari Komnas Perempuan. Meskipun sudah ada putusan melanggar kode etik, tapi belum ada teguran dari partai terhadap kelakuan anggotanya ini. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Indah Revina, RTV. Tuh, denger Pram, udah minta maaf. Ya gimana ya Pan ya? Apa mungkin itu mewakili rakyat Indonesia kali Pan ya? Kan wakil rakyat. Iya. Saya sama Topan sebagai host malam ini, kita ke berita selanjutnya. Iya kan nggak apa-apa dong, kan next selanjutnya. Kirain mau dibahas terus. Udah kan ada berita selanjutnya, kasihan. Sahabat RTV nonton di rumah kan nungguin. Kan? Iya lanjut. Selanjutnya ini ada yang seru, karena Pak Prabowo yang lu sebut di awal tadi, bukan Pak Prabowo yang tadi, Presiden kita, Prabowo, ini bertemu dengan Bill Gates. Datang ke Indonesia. Manusia terkaya ini di bumi ini. Iya, betul. Kenapa? Tapi kenapa kok ngenyek gitu mukanya? Nggak seneng. Enggak seneng dong. Emang ada. Ini datang ngasih uang, ngasih dana hibah 159 juta dolar Amerika. Ntar gue hitung dulu. 2,6 triliun, Pram. 2,6 triliun dihibahin gitu aja. Buat Indonesia. Beliau ini berarti emas atau jangan-jangan ada sesuatu di baliknya. Nggak ada makan siang gratis, Pan. Ada MBG. Iya benar juga. Ada Pram, tapi jangan suzon. Tapi kan ya, niatnya kita lihat, ada apa sih sebenarnya niat baiknya itu? Pendiri perusahaan raksasa teknologi Microsoft dan filantropi asal Amerika Serikat Bill Gates datang ke Indonesia. Rabu pagi, Bill Gates ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, sejumlah pengusaha diundang untuk berdiskusi dengan Bill Gates. Bill Gates mengapresiasi program kerja Presiden Prabowo yang dinilai serius membasmi malnutrisi, diantaranya pemberian nutrisi untuk ibu hamil dan program makan bergizi gratis. Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Indonesia is one of the first to launch that with the goal to get that to all pregnant women very quickly, and it really makes a big difference. Bill Gates melalui Gates Foundation telah memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,6 triliun rupiah sejak tahun 2009. Dari total dana tersebut, sektor kesehatan mendapatkan perhatian Bill Gates dengan dana bantuan sebesar 119 juta dolar AS atau setara 1,9 triliun rupiah. Sementara sektor yang mendapatkan bantuan dana hibah Gates Foundation adalah sektor pertanian dan teknologi. Sisa dana hibah diberikan untuk lintas sektoral yang dikelola pemerintah Indonesia sebesar 28 hingga 30 juta dolar AS atau setara 462 hingga 495 miliar rupiah. Selain itu, Bill Gates berencana akan melakukan uji coba vaksin TBC yang dikembangkan Gates Foundation serta pengembangan vaksin malaria dengan teknologi terkini. Atas jasa Bill Gates tersebut, Presiden Prabowo berencana memberikan penghargaan tertinggi untuk Bill Gates. Saya
akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Lantas, apakah kedatangan Bill Gates ke Indonesia hanya sebatas dana hibah dan perhatian penuh terhadap sektor kesehatan? Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Bill Gates sempat menyinggung kedatangan CEO Microsoft Satya Nadella pada tahun 2024 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Saat itu, perusahaan Microsoft berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar 1,7 miliar dolar AS atau setara 28 triliun rupiah untuk mengembangkan infrastruktur AI berupa data center serta pengembangan talenta AI. Akankah kerjasama kesehatan ini menjadi pintu masuk untuk bisnis vaksin TBC serta kelanjutan misi Bill Gates untuk membangun teknologi canggih AI di Indonesia? Dari Jakarta, Sekar Rasati, Fajar Rizky, RTV.